Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Muhammad Elegan dari Fakultas Sains dan Matematika, jurusan Informatika. Saya adalah peserta KKN Tim 2 Undip tahun 2020 yang telah melakukan kegiatan KKN di Desa Tembeling. Desa ini berada di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 6 km dari Kecamatan Kasiman dan 35 km ke barat dari Kabupaten Bojonegoro. Desa ini memiliki luas 248 hektar dengan 3 dusun, yaitu Ngemplak, Tembeling, dan Balongcop. Di sebelah utara, Desa Tembeling berbatasan dengan Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman. Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Dukohlor, Kecamatan Malo. Di Desa Selatan, berbatasan dengan Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan. Dan di desa sebelah barat, berbatasan dengan Desa Betet, Kecamatan Kasiman. Desa Tembeling memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.341 jiwa per tahun 2017, yang terdiri dari 1.699 laki-laki dan 1.642 perempuan. Desa Tembeling dipimpin oleh Bapak Mulazim selaku Kepala Desa. Data dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada 5 Juli 2020 menyebutkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki 148 pasien positif corona. Namun, masyarakat Desa Tembeling pada masa pandemi corona ini masih beraktivitas seperti tidak terjadi apa-apa. Masyarakat masih saja abai dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan dengan alasan yang bervariasi. Salah satunya adalah karena tidak tahu adanya peraturan yang harus dipatuhi dan saran yang sebaiknya dilakukan pada masa pandemi ini. Kemudian menurut Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta Raya atau POGI Jaya, ibu hamil dan menyusui masuk dalam kategori yang rentan terhadap infeksi virus COVID-19. Mereka memiliki imunitas yang rendah karena perubahan hormon selama hamil dan menyusui. Dan untuk di Desa Tembeling sendiri, terdapat banyak sekali ibu hamil dan menyusui. Sebagai penerapan dari Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 3, sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas, saya mendapatkan 2 judul program kerja. Yang pertama adalah penyuluhan pentingnya penggunaan masker ketika masa pandemi corona kepada peserta imunisasi sebelum memasuki Ponkesdes. Dan yang kedua adalah penyuluhan COVID-19 secara perorangan kepada ibu hamil dan menyusui yang rentan terhadap COVID-19. Alasan utama saya memilih 2 judul tersebut ada 4, yaitu pertama, adanya larangan pengumpulan massa di satu tempat, sehingga saya hanya memberikan penyuluhan secara perorangan kepada peserta imunisasi yang akan memasuki pondok kesehatan desa. Yang kedua, di desa khususnya Desa Tembeling, masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ketiga, hanya dengan menggunakan masker, probabilitas penularan virus menjadi turun drastis, hingga 1,5%. Kemudian alasan terakhir, ibu hamil dan menyusui masuk dalam kategori yang rentan terhadap infeksi virus COVID-19. Untuk program kerja yang pertama, saya memberikan penyuluhan kepada 12 peserta imunisasi yang tidak menggunakan masker. Saya memberikan masker sekaligus memberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan masker beserta contoh perumpamaan agar lebih mudah dipahami dan cara menggunakannya dengan benar. Pemberian masker kepada peserta yang belum menggunakan masker sebelum memasuki Ponkesdes sangat tepat sasaran, karena di dalam tempat tersebut pasti terdapat banyak orang. Berikut adalah kompilasi dari video hasil penyuluhan saya. Minta waktunya bentar ya. Saya Angger Muhammad Elegan dari KKN Undip akan melaksanakan kegiatan KKN yang berupa penyuluhan tentang pentingnya penggunaan masker. Nah, pasti ibu-ibu udah tahu kan kalau sekarang masanya corona gitu. Nah, makanya dari itu salah satu cara mencegahnya adalah dengan menggunakan masker. Silakan langsung pakai. Silakan. Langsung dipakai saja. Silakan pakai maskernya dulu. Ini. Kenapa harus menggunakan masker? Nah, itu kan dari data penelitian sudah ditemukan bahwa
bahwa jika penderita, kebalik. Yang hijaunya di depan. Kenapa kita harus menggunakan masker? Data dari penelitian menunjukkan kalau ada satu orang yang terkena corona, kemudian satu orangnya lagi orang normal tapi tidak menggunakan masker dua-duanya, maka kemungkinan tertularnya adalah 100%. Itu semisal di suatu ruangan gini ada 100 orang yang sehat, kemudian ada satu orang yang terkena corona, dia batuk atau bersin, maka 100 orang di ruangan tersebut akan terkena semua. Namun jika penderitanya tidak menggunakan masker, namun orang sehatnya menggunakan masker, maka kemungkinan tertularnya hanya 70%. Mungkin dari 100 orang tersebut hanya 70 orang saja. Kemudian jika yang normal pakai masker gitu. Nah, tapi jika penderitanya menggunakan masker dan orang-orang biasanya tidak menggunakan masker, maka kemungkinannya hanya 5%. Jadi dari 100 mungkin hanya terkena 5. Kemudian jika dua-duanya menggunakan masker, maka kemungkinannya hanya 1,5%. Artinya dari 100 orang tadi mungkin hanya terkena 1 orang saja. Kalau yang penderitanya menggunakan masker, namun orang-orang yang sehat tidak menggunakan masker, maka kemungkinannya cuma 5% saja. Jadi di suatu ruangan gitu mungkin yang terkena hanya 5 orang saja. Jadi kalau penderita pakai masker, ya, kan nggak pakai masker, ya itu hanya 5 orang aja mungkin yang kena. Kecil ya kemungkinannya. Ya, kecil kemungkinannya. Terus jika dua-duanya tetap menggunakan masker itu lebih kecil lagi, cuman sekitar 1,5%. Artinya dari 100 orang di ruangan tadi mungkin cuma 1 orang saja yang terkena gitu. Jadi akan jauh lebih aman, akan sangat mencegah walaupun tidak sampai 100%. Kalau nggak bersin terus gimana? Nggak anu. Kalau walaupun ngomong atau bernafas itu tetap ada dropletnya tetap keluar, Bu. Kecil-kecil gitu, tetap partikelnya di udara. Terus di Desa Tembeling gini kan keadaannya masih normal sekali, masih belum ada apa-apa. Suasananya masih normal sekali ya, masih belum ada apa-apa. Seperti nggak ada apa-apa gitu, jadi makanya ceroboh. Gitu. Ya gitu. Kan ibu yang menyusui sama hamil tuh imunitasnya lagi rendah-rendahnya gitu. Nah itu lebih baik kalau kemana-mana tetap menggunakan masker. Soalnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu mending tetap menggunakan masker karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu intinya. Terima kasih. Selanjutnya untuk program kerja yang kedua, saya bersamaan dengan bidan desa yang melakukan kunjungan rutin ke ibu hamil dan menyusui, memberikan penyuluhan perorangan kepada 9 keluarga ibu hamil tentang COVID-19 secara umum, apa saja gejalanya, bagaimana cara mencegahnya, dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala-gejala tersebut. Saya juga memberikan saran mengenai bagaimana cara menyikapi tetangga atau saudara yang biasanya memegang tubuh bayi yang baru lahir, padahal tangan merupakan salah satu media penyebaran virus corona. Berikut adalah kompilasi dari video hasil penyuluhan saya. Jadi ibu kan udah tahu kalau sekarang lagi masanya pandemi corona. Di TV-TV udah sering disiarin. Jadi singkatnya itu corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Gejalanya ada banyak seperti batuk, terus demam tinggi, kemudian ada juga sesak nafas. Nah, buat ibu hamil dan menyusui itu kan imunitasnya lagi rendah-rendahnya gitu, lagi turun. Nah, jika terkena corona itu persentase kematiannya itu jadi sangat tinggi dibanding orang yang sehat. Nah, makanya itu jika mengalami gejala-gejala tadi langsung segera berangkat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, makanya sebelum itu harus dikasih pencegahan. Cara mengatasinya ada banyak juga, seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, terus bisa juga pakai hand sanitizer, terus bisa juga jaga jarak dan menggunakan masker. Walaupun di desa keadaannya seperti biasa gini, tapi pakai masker tetap penting. Nah, sebagai tambahan, jika anaknya ibu udah lahir gitu kan, kalau sekarang punya bayi gitu kan, mesti saudara atau tetangga pada banyak yang berjemuk terus berkerumun, terus biasanya juga dipegang-pegang gitu kan. Padahal tangannya mungkin masih kotor. Nah itu padahal tangan itu sebagai salah satu media penyebaran virus. Nah itu sebaiknya dikasih tahu mungkin secara sopan gitu, kalau mau megang gitu harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Bisa juga dengan disediakan cuci tangannya di depan rumah gitu.
Nah, jadi lebih aman gitu. Selain itu juga tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol yang lainnya. Jadi probabilitas penularan COVID itu bisa menjadi menurun. Terus ada tambahan lagi. Oh ya, ini ada masker buat ibu. Ya, ini buat masker. Ini kalau keluar Ya. periksa gitu. Ya, ya harusnya tiap keluar rumah sih. Ini kalau di keadaan desa gini kan, ya tetap aja mending pakai gitu. Buat jaga-jaga. Apakah vaksinnya udah ditemukan? Sampai sekarang sih masih belum, karena masih melalui uji klinis yang sangat panjang. Jadi mungkin sekitar tahun depan atau beberapa bulan ke depan paling tidak. Ya. Nah, jadi dengan semua pencegahan itu diharapkan penyebaran corona tidak terjadi. Terus terakhir, yang penting ikuti protokol kesehatan yang ada, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik dari mengobati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, berikut adalah video testimoni dari perangkat atau warga mengenai kegiatan KKN yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofiah, Bidan Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Desa di mana Angger Muhammad Elegan melakukan tugas KKN-nya. Secara keseluruhan, apa yang telah dilakukan Angger Muhammad Elegan dalam KKN-nya sudah cukup bagus, namun ada sedikit yang perlu dibenahi, yaitu cara penyampaian atau dalam melakukan penyuluhan. Mohon untuk penyampaiannya jangan terlalu cepat, karena dikhawatirkan apabila penyampaiannya terlalu cepat, si ibu yang diberi penjelasan atau diberi penyuluhan tidak paham apa yang dimaksud oleh Angger Muhammad Elegan. Tapi alhamdulillah setelah selesai dalam penyuluhan, kami tanya kembali apakah si ibu itu paham apa yang dijelaskan, dan saya cross check kembali untuk mengulang apa yang telah disampaikan. Alhamdulillah si ibu paham dengan apa yang dijelaskan. Untuk yang terakhir, saya sebagai Bidan Desa Tembeling berpesan untuk warga Desa Tembeling, khususnya untuk seluruh warga Bojonegoro umumnya, untuk tetap jaga diri, jaga keluarga, jangan panik, jangan piknik, tetap semangat, jangan terserah, jangan menyerah, karena pandemi COVID ini belum selesai. Vaksin sampai saat ini juga belum ditemukan. Jadi vaksin yang paling mujarab atau vaksin yang paling ampuh dalam hal ini adalah disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.